Jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Ya pemirsa, baiklah pemeriksaan akhir pekan minggu. Saat ini saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengetahui sejarah tentang tempat ini atau tempat Taman Makam Pahlawan ini berada. Kita cari tahu yuk tentang sejarah awalnya Taman Makam ini. Nah, saat ini saya sedang berada bersama Bapak Saumalani sebagai koordinator tamu peziarah di Taman Makam Pahlawan. Ya Pak, Ya. Bisa diceritakan Pak sejarah Taman Makam Pahlawan berada di tempat ini? Bisa. Terima kasih atas kunjungannya dari TV Plus. Ya, saya akan menceritakan sedikit tentang berdirinya Taman Makam Pahlawan ini. Sebenarnya pertama-tama itu Makam Pahlawan itu berada di Jakarta Utara, tepatnya di Ancol. Ya. Kemudian oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953 Makam Pahlawan di Ancol itu sudah tidak layak berdasarkan tata kota, perkembangannya itu mengarah ke laut dan dicarikan solusi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata ini, yaitu di Kelurahan Kalibata, yaitu pada tahun 1953 dibangun, kemudian diresmikan pada tahun 1954 oleh Presiden Soekarno. Sebelum dijadikan taman makam nih Pak, awalnya tempat ini seperti apa sih Pak? Tempat ini tadinya rumah penduduk dan kelurahan, dan di sekitar sini kebanyakan pohon karet. Nah, karena di sini dulu bertepatan dengan ada kali dan pabrik sepatu bata. Kenapa dinamakan Kelurahan Kalibata? Karena ada pabrik sepatu bata dan dialiri Kali Ciliwung. Setelah dipindahkan pada awal pemindahannya itu, ada berapa jenazah pahlawan yang dipindahkan pertama kali di tempat ini? Pada saat ini diresmikan itu sudah terdapat 121 kerangka pahlawan ya dari Ancol yang sudah dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata. Nah, kemudian untuk jenazahnya yang pertama yaitu Kiai Haji Agus Salim. Pada saat diresmikan pada tahun 1954 itu dimakamkan jenazah Kiai Haji Agus Salim. Terus setelah dipindahkan, berapa luasnya? Apa memang ada perluasan area dari pertama dibangun hingga sekarang ada perluasan area? Ya, untuk perluasan area pertama itu pada saat dibangun oleh Presiden Soekarno itu cuma seluas 5 hektar. Betul. Kemudian oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973 diperluas menjadi 25 hektar. Nah, tahun 1973, iya, 25 hektar. Masih 25 hektar dan tidak akan ditambah lagi. Ya. Lalu untuk jumlahnya makamnya sendiri Pak, dari perluasan area hingga sekarang ini? Jumlah untuk makam yang sekarang ini 9.473. 473. Kalau untuk pengurusannya sendiri Pak, Ya. untuk pengurusannya Taman Makam Pahlawan ini diurus oleh keluarga kan ya Pak ya? Ya. Itu cara pengurusannya seperti apa? Jadi makam ini secara keseluruhan dikelola oleh Kementerian Sosial, yaitu dibantu oleh pihak keluarga sebagai ahli waris yang setiap harinya berkunjung ke sini. Ya, itu dari ahli waris membantu untuk ya setiap hari mereka melihat keadaan makam, dan mereka kalau misal ada kerusakan atau ada yang tidak puas terhadap keberadaan makam orang tuanya di Makam Pahlawan ini, ya mereka bisa mengadukan perihal ke pengurus Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Kalau bagian-bagian dari tempat pemakaman umum pahlawan Kalibata ini apa aja Pak bagiannya? Bagiannya itu ini terdiri dari, kita pakai abjad. Jadi dari abjad pertama itu blok A, ya, B, C, D, dan sampai terakhir ini sampai blok X. Untuk per bloknya itu dibagi antar berapa periode atau kategorinya seperti apa? Kategorinya ya, jadi satu blok itu misalnya muat untuk pemakaman 2 sampai 3 tahun ya. Jadi sampai di situ aja. Jadi kita tidak bisa memprediksi berapa makam yang muat di satu blok itu, karena blok kita ini berbeda-beda luasnya.
Pak. Kalau misalnya fasilitasnya Pak, fasilitas per bloknya apa? Memang ada perbedaan atau? Oh tidak, di sini tidak ada perbedaan, sama, semua mereka itu pejuang. Ya, jadi mau dia sipil, mau dia prajurit, mau dia pangkatnya itu lebih tinggi, ada jenderal, ya. Jadi tidak ada perbedaan. Hari ini meninggal misalnya prajurit, besok jenderal, besok di sebelahnya jenderal itu. Jadi kita tidak ada yang diistimewakan di sini kecuali di sini memang ada blok, istilahnya blok Timur-Timur, karena ini penghargaan dari pemerintah, karena pada saat itu ya terjadi peperangan perebutan Timur-Timur untuk Indonesia. Nah, mereka yang dikirim ini beberapa batalion gugur di medan tempur, dan mereka dijadikan satu blok, itu khusus namanya blok Timur-Timur, yang tepatnya ada di sebelah kiri saya ini. Ya. Itu kriterianya sendiri Pak, kriteria sendiri untuk tempat yang bisa dimakamkan di sini. Oh, itu tidak terbatas ya. Jadi mereka yang mempunyai tanda-tanda jasa, bintang jasa seperti bintang gerilya, terutama itu pada zaman Presiden Soekarno. Nah, itu bintang Mahaputra, bintang Republik Indonesia, bintang RI ya, terus bintang Sakti, terus keempat bintang dari keempat angkatan, ketiga angkatan ditambah polisi. Lalu setelah kriterianya sendiri, kalau untuk pengurusannya sendiri Pak? Kepengurusannya sendiri itu mereka mengurus ke garnisun, karena ini berkaitan untuk tata upacaranya itu sendiri, karena militer itu dilaksanakan oleh garnisun. Ya, itu jadi untuk pelaksanaan upacara pemakaman itu berhubungan dengan komando garnisun. Nah, kalau misalnya sebelumnya memang sudah dimakamkan di sini, ya. Ada pihak keluarga yang ingin dipindahkan ke tempat lain, apakah boleh proses seperti itu? Untuk pemindahan atau penumpukan makam di Taman Makam Pahlawan ini tidak boleh. Bahkan kalau bisa pahlawan yang sudah dimakamkan di luar bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata dengan catatan mereka punya persyaratan yang lengkap. Seperti tidak boleh. Jadi memang ini sudah fasilitas mereka. Berapapun mereka berani membayar kita, itu tidak akan dipindah-pindahkan sampai RI ini masih berdiri. Saya terbalik Pak, pahlawan yang sudah berada di luar atau dimakamkan di tempat lain, betul, dipindahkan ke tempat ini. Mereka punya hak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, yaitu tadi dengan catatan mereka memiliki tanda jasa yang lengkap. Kalau hal seperti itu boleh? Boleh. Boleh. Itu karena hak ahli waris dan hak pejuang itu sendiri. Kalau untuk pengertian dari Bapak Somalani ini nih Pak, pengertian pahlawan menurut Bapak itu seperti apa sih Pak? Ya, pahlawan itu yaitu seorang pejuang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya, waktunya, hartanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Apakah pejuang-pejuang yang berhasil untuk memperjuangkan negara, berjuang untuk negara itu sepenuhnya bisa dikatakan pahlawan? Lalu kalau misalnya pejuang untuk abdi guru, itu bisa dikatakan pahlawan? Abdi guru itu juga bisa dikatakan pahlawan, tapi mereka kan tanpa tanda jasa karena mereka tidak bergerak secara fisik. Karena dimulainya adanya pahlawan ini dengan bergerilya pada saat itu ya, kita memang dalam keadaan dijajah ya. Jadi untuk memerdekakan negara kita ini mereka dengan berjuang dan bergerilya. Jadi bintang yang mutlak masuk ke sini sebenarnya bintang gerilya. Nah, dengan bergerilya itulah mereka dinyatakan pahlawan. Kemudian baru ada susulan pahlawan-pahlawan berikutnya. Dan untuk guru itu pun sendiri sampai saat ini belum ada kriteria untuk sebagai pahlawan yang bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Gitu. Kalau misalnya harapan Bapak nih Pak menyambut Hari Pahlawan kita pada tanggal 10 November ini, harapan Bapak apa Pak? Ya, harapan saya ya semoga semua kegiatan yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini berjalan dengan sukses dan menjadi pelajaran buat bangsa dan generasi kita selanjutnya, dan mereka dapat menghargai para pejuang dan para pahlawan yang sudah berjuang untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama Bapak Somalani sebagai koordinator tari peziarah yang ada di Taman Makam Pahlawan. Tadi Bapak Somalani ini juga telah menjelaskan ya Pak ya tentang sejarah, tentang pengertian pahlawan, tentang siapa yang berhak ditempatkan di Taman Makam Pahlawan ini. Nah, sebelum kita mencari informasi lebih lanjut tentang Taman Makam Pahlawan ini, kita lihat yang satu ini.